Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu kembali pada video pembelajaran kajian kitab kuning, yang mana pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan masih seputar tentang kitabnya Riyadhus Shalihin, yang mana kitab ini merupakan karyanya dari Al-Imam An-Nawawi. Karena pada pertemuan sebelumnya kita hanya baru sebatas membahas sampai ayat qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Berarti pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masih seputar di bab yang pertama di dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Wa an Amiril Mukminin. Langsung saja kita bacakan kitabnya. Wa an Amiril Mukminin, dari Amirul Mukminin Abi Hafsid Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyahi bin Abdullah bin Qurdi bin Rajahi bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisyi al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Amirul Mukminin Abu Hafsin yaitu Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, ya, sampai selanjutnya bahwasanya berkata sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda innamal a'malu binniyat, bahwasanya semua amal perbuatan itu disertai dengan niat-niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, dan barang siapa wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya, ya. Faman kanat hijratuhu, maka barang siapa yang hijrahnya itu ilallahi karena Allah, wa rasulihi ataupun karena rasulnya, fa hijratuhu ilallah, maka dia hijrahnya itu karena Allah, wa rasulihi dan karena rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya, dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yusibuha awi mar'atin yang ibuha, ataupun hijrahnya itu karena perempuan yang dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi, maka dia memperoleh apa yang telah diniatkannya. Jadi hijrahnya itu tergantung apa yang diniatkannya. Apabila misalkan hijrahnya itu karena Allah, maka dia pun akan memperoleh ganjaran karena sesuai dengan yang diniatkannya. Apabila misalkan wa hijratuhu wa rasulihi, hijrahnya itu misalkan karena Rasul, maka dia akan memperoleh ganjaran sesuai yang diniatkannya itu karena Rasul, ya. Kemudian apa misalkan yang diniatkannya itu karena harta dunia, maka dia akan memperoleh apa yang telah diniatkannya. Dan apa yang misalkan hijrahnya itu karena perempuan yang dinikahinya, maka dia akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan suatu amal perbuatan sesuai dengan apa yang telah diniatkannya, ya. Muttafaqun ala sihhatihi, ya. Disepakati atas kesahihannya hadis ini, ya. Jadi hadis ini disepakati atas kesahihannya. Rawahu Imam al-Muhaddisina Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bil Mughirah bin Bardizbah al-Jufi al-Bukhari Abu Husaini Muslim bin al-Hazad bin Muslim al-Qushairi an-Nasaiburi radhiyallahu anhuma fi kita baihima, ya, alladaini huma asahul kutubil musannafati, ya. Jadi hadis ini telah disepakati kesahihannya oleh kedua imam hadis, ya, yaitu siapa? Diriwayatkan oleh dua orang imam ahli hadis, yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, atau yang lebih lazimnya kita kenal dengan sebutan Imam Al-Bukhari, ya, ataupun misalkan dan Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Nasaiburi, atau yang lazimnya kita kenal dengan sebutan Imam Muslim, ya. Di dalam kedua kitabnya masing-masing. Yang kedua kitab sahih-sahihnya itu yang dikarangnya,
yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, jadi hadis ini telah disepakati muttafaqun ala sihhatihi di dalam kedua kitab sahihnya, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ya, jadi dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya ketika kita melakukan suatu amal perbuatan yang dilandasi karena Allah ataupun karena Rasul, maka kita mendapatkan pahala ataupun balasan dari Allah sesuai yang kita niatkan, yaitu karena Allah dan karena Rasul. Kemudian apa yang kita hijrahnya diniatkannya karena harta dunia, awi muraatin, ya, ataupun karena perempuan yang dinikahinya, maka kita pun akan memperoleh balasan sesuai yang kita niatkan, yaitu diniatkan karena harta dunia dan karena perempuan yang dinikahinya. Berarti yang harus kita ambil sebagai umat Islam ketika kita akan melakukan suatu amal perbuatan adalah harus dilandasi dengan niat karena Allah dan karena Rasulnya. Apabila kita ingin dikatakan mendapatkan suatu amal perbuatan sesuai yang disyariatkan oleh agama Islam. Ya, mudah-mudahan dari video pembelajaran kali ini kita bisa mengambil pelajaran ketika kita melakukan suatu amal perbuatan harus ikhlas karena Allah dan karena Rasulnya, karena yang kita harapkan sebagai umat Islam mendapatkan pahala buat bekal nanti kita di alam kubur, kemudian buat bekal nanti kita supaya kita bisa ketemu amal yang kita kerjakan sewaktu kita masih hidup, dan kita bisa mendapatkannya nanti ketika kita sudah berada di akhirat. Makanya kita harus melakukan suatu amal perbuatan yang ikhlas karena Allah dan karena Rasulnya. Mudah-mudahan kita termotivasi melaksanakan suatu amal perbuatan ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran kajian selanjutnya di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.